Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat memasuki pekan baru dengan sehat dan semangat. Hari Senin 16 Januari 2022, saudari-saudara. Saya Romagus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua. Sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tas orang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, ada 3 orang berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dalam sebuah penglihatan, Tuhan bertanya kepada mereka, "Untuk apa Anda berpuasa?" Orang pertama menjawab demikian, "Saya berpuasa supaya saya memiliki kesaktian untuk mengalahkan setiap lawan yang menyerang saya." Orang kedua mengatakan, "Saya berpuasa, saya bermati raga agar memiliki kewibawaan, sehingga orang-orang dapat tunduk karena kewibawaan saya atas wilayah kerajaan dan disegani oleh negeri tetangga." Kemudian datanglah orang yang ketiga dengan penuh kesedihan, dia mengatakan, "Mohon ampun, ya Bapa, saya bermati raga, saya berpuasa, karena saya ingin memiliki kepekaan untuk mengenali Engkau, mengenali kehadiran-Mu. Karena terhalang oleh hawa nafsu, oleh kenikmatan dunia, saya seringkali tidak menyadari bahwa Engkau hadir. Saya mohon ampun karena tidak mengenali wajah-Mu dalam setiap duka dan derita tetangga saya." Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, cerita ini menyampaikan kepada kita tentang motivasi orang berpuasa. 2 orang pertama berpuasa demi sesuatu yang, demi motivasi yang sangat egois untuk diri mereka sendiri, supaya sakti, supaya berwibawa dan sebagainya. Sedangkan orang ketiga berpuasa supaya semakin mengenal Tuhan yang hadir dalam diri orang yang lain. Jadi dengan berpuasa, dia semakin memperbarui diri, semakin katakanlah sensitif dengan kehadiran Tuhan dalam segala peristiwa hidup, dalam perjumpaan dengan banyak orang. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan,
Seorang imam pernah berkata begini, zaman now ini menjadi zaman pamer. Apa-apa dipamerkan, apa-apa diupload di media sosial. Doa, ibadah dipamerkan, marah divideokan lalu kemudian diupload ke YouTube. Pertengkaran diabadikan dengan cara direkam. Bahkan tindakan kekerasan pun, penyiksaan pun dipamerkan tanpa usaha untuk melerai yang sedang berselisih, yang sedang bertengkar dan sebagainya. Amal diposting, demikian juga puasa menjadi tontonan, menjadi ajang pamer. Hidup keagamaan kok hanya untuk sebuah pertunjukan, untuk mengundang decak kagum. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi dalam dunia kita. Dunia menjadi semakin selfie, apa-apa dipamerkan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan rohani, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan religius. Kita mendengar dalam firman Tuhan hari ini dalam Injil saudara-saudari, Yesus tidak mengajarkan tradisi puasa kepada para muridnya. Kalau para murid Yohanes, iya, mereka diajari tentang puasa. Menurut Yesus, saudara-saudara, orang tidak berpuasa pada saat pesta kawin. Pesta perkawinan. Sebab pesta perkawinan itu penuh sukacita. Sementara puasa itu merupakan tanda atau bermakna duka atau pertobatan. Pembaharuan diri. Dan ketika Yesus menggambarkan bahwa dirinya adalah mempelai, dia adalah mempelai pria dan umat Allah seluruhnya adalah mempelai wanita. Selama mempelai pria ada dalam pesta, maka yang ada hanya sukacita. Yang ada hanya kegembiraan, bukan duka, bukan prihatin sebagaimana yang mesti terjadi dalam tradisi puasa. Bila mempelai pria pergi, barulah nanti orang berpuasa. Saudari-saudara umat beriman terkasih, Yesus melengkapi penjelasannya dengan perumpamaan yang kedua, yaitu tentang secari kain baru dan baju tua, serta tentang kantong kulit yang baru atau kantong kulit yang lama dan anggur yang baru. Kedua perumpamaan ini berbicara tentang orang-orang Yahudi, saudari-saudara, yang memang telah terjebak dalam ritual agama yang kosong, yang hambar. Mereka memang melakukan semua tuntutan agama bahkan sampai sedetil-detilnya, tetapi berdasarkan pemahaman yang keliru, berdasarkan motivasi yang salah. Mereka melakukan itu bukan karena kebutuhan dari dalam untuk bertemu dengan Tuhan secara intim. Sebagaimana orang ketiga tadi saudara-saudari yang berpuasa untuk semakin peka mengenali kehadiran Tuhan. Bahkan ada yang melakukannya karena memang ingin pamer kesalehan. Ini parah, memprihatinkan saudari-saudara. Karena itulah Tuhan ingin menyatakan bahwa ritual keagamaan yang membuat manusia hubungannya dengan Tuhan menjadi gersang, tidak bermakna, seharusnya ditinggalkan. Seharusnya tidak digunakan.
Saudari-saudara, umat beriman terkasih, peringatan Yesus kiranya membuat kita kemudian berkaca, kita bercermin melihat diri kita. Adakah kebiasaan-kebiasaan kita ke gereja pada hari Minggu? Doa-doa harian kita, adakah menyegarkan kerohanian kita, saudari-saudara? Adakah itu membuat kita menjadi orang yang penuh sukacita? Atau kita malah melakukan semua itu karena sudah terlanjur menjadi kebiasaan, terlanjur menjadi rutinitas, dan tidak merasa afdol kalau tidak melakukannya atau kalau belum melakukannya. Mari saudari-saudara, kita memberikan kualitas pemaknaan yang baru atas doa-doa, atas perbuatan-perbuatan baik kita, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan supaya semakin dikenal, semakin dilihat, semakin dikagumi oleh banyak orang. Bukan untuk pamer, melainkan untuk sungguh-sungguh merupakan kerinduan kita untuk dekat dengan Tuhan, kerinduan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudari-saudara, selalu ada waktu untuk berubah. Saudari-saudara, selalu ada kesempatan baru yang menyadarkan kita bahwa kita harus mengubah orientasi hidup kita. Selama Tuhan masih memberi kesempatan, ayo kita berubah menjadi semakin baik. Sadari Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita dalam peristiwa-peristiwa, dalam diri orang-orang di sekitar kita. Lakukan segala aktivitas keagamaan, ritual-ritual apapun, semakin dekat dengan Tuhan. Bukan supaya semakin dikenal sebagai orang baik, bukan supaya semakin dikenal sebagai orang yang taat beragama, bukan. Tapi supaya semakin dekat dengan Tuhan dan hidup kita semakin bermakna bagi banyak orang. Selamat beraktivitas saudari-saudara. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan pelayananmu sepanjang hari ini. Amin. Tuhan Yesus Kristus, ajari kami menjadi kantong yang baru dengan anggur yang baru yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam diri-Mu yang kami percaya sebagai Sang Juru Selamat kami. Berkatilah kami, pekerjaan kami, usaha, keluarga, dan rencana-rencana kami hari ini. Semoga segala sesuatu membawa kami untuk semakin dekat dengan-Mu dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan, tahu kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.